Kamar kos 404. Halo, selamat datang di My Storytelling. Sebelum kita mulai, pastikan kamu berada di tempat yang aman dan tenang. Karena cerita ini bukan sekedar dongeng biasa. Jika kamu merasa ada yang mengawasi dari belakang, jangan menoleh. Dengarkan baik-baik, karena ini bukan sekedar cerita biasa. Ini adalah kisah nyata yang terjadi di sebuah kos tua di pinggiran kota. Dan jika kau pikir ini hanya fiksi, mungkin kau harus memastikan bahwa kau sendirian saat mendengarkannya. Rian baru saja tiba di kota ini untuk kuliah. Seperti kebanyakan mahasiswa perantauan, ia butuh tempat tinggal yang murah dan dekat dengan kampus. Tapi mencari kos dengan harga terjangkau tidaklah mudah, hingga seseorang merekomendasikan kos damai. Tampaknya biasa saja, seperti rumah-rumah kos pada umumnya. Namun ada satu hal yang aneh. Ada sebuah kamar nomor 404 yang pemiliknya tidak ingin disewakan. Jangan di kamar itu ya, sudah lama kosong, kata ibu pemilik kos dengan nada sedikit ragu. Namun saat semua kamar lain penuh, Rian memohon agar diizinkan menempati kamar itu. Akhirnya, dengan wajah sedikit cemas, ibu kos mengizinkannya dengan satu syarat: jangan pindahkan barang-barang di dalam kamar itu. Malam pertama terasa biasa saja, sampai sekitar pukul 2 dini hari. Tuk tuk tuk, suara itu terdengar dari sudut kamar, seperti seseorang sedang berjalan, tapi di dalam kamarnya sendiri. Rian membuka mata, mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan. Tidak ada siapa-siapa. Namun saat ia duduk di kasurnya, matanya menangkap sesuatu di atas meja kecil di dekat tempat tidur. Sebuah buku catatan tua. Ia membukanya perlahan, dan di halaman pertama tertulis, "Jangan biarkan dia melihatmu." Malam berikutnya, gangguan semakin terasa. Lampu sering berkedip, suara langkah kaki semakin jelas, dan udara di dalam kamar terasa dingin meskipun jendela tertutup rapat. Rian tidak berani tidur sendirian lagi. Ia meminta temannya Dito untuk menemaninya malam itu. "Tunggu, gua rekam aja. Kali aja ada yang aneh," kata Dito sambil menyalakan kamera ponselnya. Mereka duduk berdua di kasur, mengawasi sekitar. Malam terasa sunyi, terlalu sunyi. Tiba-tiba, klek, lampu kamar mati total, gelap, sunyi, dan udara semakin menusuk tulang. Dito mengarahkan kameranya ke sekeliling ruangan dengan cahaya dari flash HP-nya. Saat cahayanya menyapu sudut kamar, sosok perempuan berambut panjang duduk membelakangi mereka. Mereka terdiam, tak bisa bergerak. Dito menahan napas. Perlahan, sosok itu mulai menoleh, memperlihatkan wajah pucatnya, matanya kosong, dan senyumnya. Senyuman yang tidak semestinya ada di wajah manusia. Mereka bergegas ke pintu, mencoba membukanya, tapi pintunya tidak bisa dibuka. Rian menggigil ketakutan. Ia melihat ke meja kecil, tempat buku catatan itu sebelumnya. Ada sesuatu yang baru tertulis di sana. "Dia sudah melihatmu." Setelah kejadian itu, Rian dan Dito tidak bisa tinggal diam. Mereka mendatangi ibu kos, menuntut jawaban. Dengan wajah yang tampak semakin pucat, ibu kos akhirnya menceritakan kisah kelam yang selama ini disembunyikannya. Dulu, ada seorang penghuni di kamar itu, namanya Mira. Ia selalu berkata kalau ada seseorang yang mengawasinya dari sudut kamar. Semua orang mengira ia hanya berhalusinasi, sampai suatu malam, ia ditemukan mati di sana, duduk di sudut ruangan dengan mata terbuka lebar, seolah masih menatap sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Darah Rian terasa membeku. Ia dan Dito memutuskan untuk meninggalkan kos itu secepat mungkin. Namun, saat mereka sedang berkemas, Dito merasakan sesuatu yang aneh di dalam tas Rian. Ia menarik sesuatu keluar, sebuah kertas kusam, kertas yang tidak seharusnya ada di sana. Dengan tangan gemetar, Rian membuka kertas itu. Hanya ada satu kalimat tertulis di sana, "Aku akan mengikutimu." Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ke My Storytelling agar tidak ketinggalan kisah-kisah horor lainnya. Dan ingat, pastikan kau sendirian saat mendengarkan, atau mungkin kau tidak benar-benar sendirian.